Coba umpamanya dia minta menteri, kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus gak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau digabungkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa. Sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore incumbit probatio. Kalau di dalam hukum perdata disebut di pasal 3 higher ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus buktikan penyangkalannya. Pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai. Dan tentu paling baik. Bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Jadi kalau umpamanya semua perkara dibawa ke MK, nggak mungkin 14 hari bisa selesai. Ya, karena akan dibuktikan dari daerah mana pelanggarannya, dari Papua, dari mana, nggak mungkin bisa selesai. Jadi itu sebabnya merujuk dan berkaca kepada tahun 2014, waktu itu belum ada aturan tentang TSM, diciptakanlah, diteroboslah dengan membuat TSM itu ditemukan oleh hakim konstitusi, ya kan, Mahkamah Konstitusi. Yang tadinya di dalam undang-undang nggak ada. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan sidang MK. Profesor Otto Hasibuan jauh sebelum sidang MK ini berjalan dan terpilih menjadi wakil ketua tim hukum Prabowo Gibran, tentu publik Indonesia sudah mengenal beliau, di mana beliau pernah menangani kasus besar, yaitu kasus Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Di mana saat itu Otto Hasibuan menjadi cukup terkenal karena hampir sekian bulan kasus Jessica Wongso yang dalam hal ini terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Mirna Salihin langsung ditangani oleh Otto Hasibuan. Dan juga pada waktu itu Otto Hasibuan mampu mendatangkan atau menghadirkan para ahli, para pakar yang terkait dengan kasus tersebut. Dan hal tersebut membuat publik Indonesia sungguh mengetahui atau mengenal baik seorang Otto Hasibuan yang terkenal cerdas, kemudian konsisten, tegas, dan lain sebagainya. Namun sedikit berbeda pada kesempatan kali ini, Otto Hasibuan tampil untuk membela kasus, dalam hal ini adalah sengketa hasil Pilpres ya, di mana Otto Hasibuan terpilih menjadi wakil ketua tim hukum dari Prabowo Gibran. Dan sudah menjadi sesuatu yang lumrah kalau Otto Hasibuan tampil luar biasa dalam sidang tersebut. Ada sebuah video atau cuplikan yang menarik, yaitu ketika Otto Hasibuan mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh kubu 01 maupun 03 itu adalah gugatan yang salah kamar. Karena menurut Otto Hasibuan bahwa segala gugatan atau materi gugatan yang disampaikan itu justru tidak tepat sasaran. Karena hal-hal tersebut yang disampaikan oleh kubu 01 maupun 03 itu hendaknya bukan menjadi ranahnya MK. Karena ini kalau di MK berarti terkait dengan sengketa hasil, bukan sengketa proses. Jika sengketa proses, sudah ada pembagian tugas berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Dan pernyataan yang sungguh luar biasa disampaikan Otto Hasibuan bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang salah kamar. Berbeda dengan ucapan yang disampaikan oleh Hotman Paris bahwa gugatan yang disampaikan oleh kubu 01 maupun 03 itu adalah gugatan yang super cengeng. Baik sahabat sekalian, dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana pernyataan dari Otto Hasibuan ketika ditanya awak media bahwa kubu 01 ataupun 03 bakal menghadirkan 4 orang menteri dalam kabinet Jokowi ini. Di antaranya ada Sri Mulyani,
Risma sebagai Menteri Sosial, kemudian ada juga Airlangga Hartarto dan beberapa menteri lainnya. Menjawab pertanyaan dari awak media atau wartawan tersebut, Ota Hasibuan mengatakan bahwa ya jikalau ada pihak yang menginginkan hadirnya para menteri itu memberikan kesaksian tidak jadi masalah. Berarti kami juga punya hak atau punya kesempatan juga untuk bisa meminta Megawati untuk menjadi saksi di persidangan ini. Dan ini memang sungguh di luar dugaan bahwa ya Ota Hasibuan sampai berpikir seperti itu. Kalau ada pihak lain mampu menghadirkan menteri, kenapa kami tidak bisa meminta Megawati Soekarnoputri untuk menjadi saksi dalam persidangan ini? Namun, di satu sisi Ota Hasibuan pun mengatakan bahwa semuanya akan dikembalikan kepada majelis hakim yang punya kewenangan tersebut. Dan seperti yang kita kesaksikan di beberapa media sosial ataupun di televisi, bahwa hakim ketua dalam hal ini adalah Pak Suhartoyo, beliau pernah mengatakan atau menyampaikan bahwa terkait dengan saksi yang diminta oleh kubu 01 bahwa menghadirkan para menteri itu bukan kewenangan dari para pemohon, tetapi kewenangan dari majelis hakim. Jika diperlukan, maka perlu dihadirkan. Jika tidak perlu, ya tidak perlu. Dan untuk tidak memperpanjang kata, sebelum kita saksikan videonya, terlebih dahulu kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung saja ke video pertama terkait dengan pernyataan seorang Ota Hasibuan, di mana ketika ditanya oleh awak media bahwa ada kubu tertentu atau 01 ataupun 03 yang menghendaki agar menghadirkan 4 orang menteri dalam kabinet Jokowi untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Mari kita saksikan video selengkapnya. Sabar ya di sini ya. Baik teman-teman wartawan semua, kita tadi sudah sidang, mungkin teman-teman semuanya juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Terus terang aja kami merasa agak sedikit lebih optimis lagi nih setelah mendengar apa yang dibacakan oleh Bawaslu. Anda sendiri bisa lihat kan, banyak laporan memang ke Bawaslu dan semua sudah diproses oleh Bawaslu, tapi ternyata laporan itu banyak sekali yang berhenti karena tidak memenuhi syarat material ataupun syarat formil. Jadi sehingga seandainya pun rupanya kasus ini memang Mahkamah Konstitusi berwenang, seandainya kami kan bilang bahwa MK kan tidak berwenang menangani perkara ini. Tapi seandainya pun berwenang, ternyata juga tidak bisa dibuktikan karena tidak ada TSM itu tadi. Itu very clear tadi kita lihat ya. Sudah jelas itu. Bayangkan ratusan itu yang ribuan malah ya laporan-laporan diproses Bawaslu, tapi ternyata mentok semua. Periksa itu terhenti. Ada yang diproses kepada penyidik, ternyata juga tidak terbukti. Jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu ternyata tidak benar ada. Dan itu jawaban Bawaslu. Dan kami akan pegang terus ini ya. Dan itu documented ya. Itu dokumentasikan, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang pertama. Kedua, tadi mungkin ada isu tentang adanya permohonan dari pemohon satu agar memanggil para menteri-menteri yang terkait, termasuk menteri sosial dan sebagainya. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa. Sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore incumbit probatio. Kalau dalam buku perdana disebut pasal 3 ayat ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, harus bisa buktikan. Maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus buktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah burden proof-nya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Gitu loh. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim, ya panggil si Anu. Itu nggak bisa. Ini perkara interpartes kan, dua pihak. Lain dua pihak ya. Kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena
sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri, kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau umpamanya dikabulkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan begitu persoalannya kan? Nah, kalau umpamanya permohonan dia dikabulkan, permohonan saya dikabulkan, hakim kan merasa, kami merasa tidak adil loh hakimnya. Nah, ini very important gitu, sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan, tapi tadi hakim sudah tegas menyatakan, memang begitu, dia bilang, tapi kalau mahkamah merasa perlu, dia bilang untuk kepentingan daripada mahkamah boleh memanggil, tapi kami nggak boleh nanya-nanya, mahkamah aja yang bertanya. Karena itu diperlukan untuk kepentingan dia agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik. Tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau you gugat, buktikan dalilmu. Kalau you buktikan dalilmu, cari saksimu. Panggil saksimu, bawa sendiri saksimu. Itu kira-kira hukum yang berlaku. Saya kira itu saja. Terima kasih. Pak Oto, selamat malam. Putu dari Kompas TV. Sedikit aja Pak, tadi kan dibilang bahwa memang ini beda urusannya lah kalau dibilang harus menghadirkan menteri dan harus dibuktikan dalilnya sendiri. Tapi jika seandainya nanti memang dihadirkan 4 menteri ini oleh majelis, gimana tanggapan kubu 02? Takutkah atau tetap percaya di Dengan salah hati. Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, fine-fine aja buat kami. Demi keadilan, demi hukum, kami tidak keberatan. Tadi kan saya katakan tidak keberatan, saya akan menyatakan mohon dipertimbangkan. Dan hakim sudah menjawab, kalau diperlukan oleh majelis, kami akan panggil. Saya serahkan dan saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Gitu. Silakan Pak Fahri. Mungkin tambahkan sedikit saja ya. Jadi kami senang sekali sebenarnya dengan persidangan hari ini, yang mana ada kesempatan yang sudah kita gunakan secara optimal dengan menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh 2 pasangan calon sekaligus yang sudah berakhir tadi sore. Dan yang paling menggembirakan malam ini adalah keterangan dari Bawaslu, sebagaimana yang kita sudah saksikan, semuanya clear sebenarnya. Jadi narasi besar yang selama ini tentang penggiringan opini, tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara sistematik, terstruktur dan masif, itu sudah terbantahkan semua. Karena kenapa? Itu dibuktikan dengan seluruh laporan-laporan yang masuk di Bawaslu. Bawaslu pada hakikatnya menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan. Tetapi apa statusnya? Tindak lanjut itu statusnya ada yang dihentikan, ada yang ditindaklanjuti kepada lembaga yang berwenang, dan ada yang memang sama sekali tidak memenuhi syarat. Lembaga yang berwenang seperti misalnya selama ini ditengarai adanya keterlibatan ASN. Itu Bawaslu menindaklanjuti kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan rekomendasi dari KSN menghentikan karena tidak cukup memadai dari aspek alat bukti. Persoalan yang lain menyangkut dengan status laporan. Ada juga yang memang tidak memenuhi syarat, baik aspek material maupun formil. Sehingga semua itu dapat disimpulkan bahwa memang setiap pelanggaran yang terjadi ditindaklanjuti. Kan selama ini narasi yang terbangun itu kan tidak pernah ada tindak lanjut dari Bawaslu pada dasarnya, sehingga dianggap seolah-olah karena tidak ada penyelesaian di level itu, persoalan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi bisa menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Ternyata tidak seperti itu. Bawaslu menindaklanjuti, banyak sekali laporan-laporan ditindaklanjuti dan tidak bisa dituntaskan. Bukan salah Bawaslu, tapi pada dasarnya memang tidak memenuhi syarat. Jadi sifat daripada laporan itu memang tidak memenuhi syarat, baik aspek material maupun dari aspek formil. Dari sini kita berkesimpulan untuk sementara, walaupun belum masuk pada sisi pemeriksaan persidangan, pokok perkara, pemeriksaan alat bukti dan seterusnya, tapi kami meyakini sungguh bahwa memang ada harapan besar bahwa perkara ini kurang prospektif untuk nantinya seperti yang diharapkan selama ini, bahwa nanti mahkamah akan membuat terobosan-terobosan besar, menciptakan respending dan seterusnya, kami meyakini tidak sampai ke sana. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa kami tambahkan dari yang disampaikan Profesor Oto Hasibuan. Sudah jelas, clear. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ditambahkan lagi ya oleh lawyer berikutnya. Ya, saya Nikolai. Gini, jadi kami ini
adalah pihak yang pernah kalah 2014-2019. Pernah kalah ini. Ya? Biasa kalau ada narasi-narasi pihak yang kalah itu biasa. Tapi kita harus buktikan. Tapi manakala kita tidak bisa buktikan, ya kita terima kekalahan kita. Jadi kita tidak harus cengeng, kita tidak harus Salahkan menyalahkan orang lain. Ya kalau memang kita kalah ya sudah, kita kalah, kita terima. Dan kita pernah mengalami itu, makanya kita ya senyum saja, dijogetin aja lah. Oke, makasih. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak terkait pada asumsinya tidak keberatan dengan hal itu. Namun karena memang kami harus menghadapi dua perkara, kami mohon sidang itu besok digabung tapi dilakukan pada siang harinya, bukan di pagi harinya. Supaya kami Digabung. bisa persiapan. Kalau diambil tengah misalnya jam 10 gimana Pak Uto? Tidak jam 8 tapi jam 10, jadi kita ambil tengah. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena memang kami menerima salinan dari permohonan ini berbeda waktunya. Dan berbeda waktu pula kami harus mempersiapkan jawaban. Saya kira tidak sepantasnya kalau permohonan yang kita terima dengan waktu yang berbeda, tapi kami harus menjawab pada waktu yang sama. Oh iya. Kecuali kami diberikan kesempatan memberikan jawaban sama dengan mengacu kepada permohonan yang kedua yang belakangan kami terima. Itu baru sepadan namanya. Betul, itu Jadi beradil. permintaan siang ya. Ya. Prinsipnya kami sepakat, tapi kalau boleh dilakukan siang hari, begitu Yang Mulia. Baik, kami dari majelis sudah sepakat juga kalau jam 1. Jadi besok Jadi kalau umpamanya semua perkara dibawa ke MK, nggak mungkin 14 hari bisa selesai. Ya, karena akan dibuktikan dari daerah mana pelanggarannya, dari Papua, dari mana, nggak mungkin bisa selesai. Jadi itu sebabnya merujuk dan berkaca kepada tahun 2014, waktu itu belum ada aturan tentang TSM, diciptakanlah, diteroboslah dengan membuat TSM itu ditemukan oleh hakim konstitusi, ya kan, Mahkamah Konstitusi. Yang tadinya di dalam undang-undang nggak ada. Nah karena dilihat ini mungkin bagus aturan itu, maka ini diadopsi, TSM ini dimasukkan dalam undang-undang pemilu sekarang. Itu diadopsi, jadi tidak ada lagi terobosan lagi karena sudah diakomodir semuanya. Diaturlah pembagian itu saya tadi itu untuk pidana kegakumdu, untuk Bawaslu untuk pelanggaran administratif kepada Bawaslu, untuk sengketa hasil kepada Mahkamah Konstitusi. Itu pokoknya. Ya? Jadi coba bayangkan ya, kalau semua sengketa itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, pertanyaan saya, apa kerjaannya Bawaslu? Bawaslu kerja apa? Ada Bawaslu, bubarin aja Bawaslunya. Orang tidak akan pergi ke Bawaslu. Tapi 30 tadi, ya semuanya ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin nggak Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa yang begitu besar itu dalam waktu 14 hari? Iya. Kalau semua termasuk pelanggaran juga diperiksa, nggak mungkin. Jadi ini logika gampang saja, ya. Tapi harus kita diatur bagian masing-masing. Jadi tidak mungkin semua sengketa itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mengenai pemilu, di situ ada jelas bahwa salah satu kewenangan MK dalam konstitusi itu adalah menangani perselisihan. Nah, MK itu punya hak untuk melakukan interpretasi. Ya, interpretasi terhadap isi original intent dari konstitusi. Bahwa terjemahannya di dalam undang-undang seperti yang tadi Bang Oto sebut, ya menyelesaikan persengketa hasil gitu ya. Kami melihat Bang Oto, sengketa hasil itu adalah ujung dari satu proses. Ujung dari proses. Proses ini juga bisa diperiksa oleh MK. Dan MK sudah pernah memutus Bang Oto dalam perkara-perkara pilkada. Dia mempersoalkan prosedur perkara di Jawa Timur, Waringin Barat, kemudian di Sumatera Utara, sudah pernah diputus. Mereka tidak menyoalkan kena angka.
tetapi menyangkut prosedur Bang Oto. Jadi saya kira tidak ada yang sangat mendasar dalam soal ini. Tapi marilah kita tunggu bagaimana respon MK di dalam persidangan berikut. Habis itu Bang. Ya. Oke, silakan Bang Oto. Jadi gini Pak Parman, jangan keliru. Itu soal sengketa-sengketa pilkada itu beda itu dengan sengketa pilpres, gitu ya. Jadi tidak sama. Jadi mungkin ini begini nih ceritanya nih. Saya melihat ya, saya mencoba mencari tahu kenapa sih sampai 03 sampai maju gitu ya. Jadi sebenarnya gini, tadi kan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu diharapkan untuk bisa membuat interpretasi. Begini, kalau sudah ada aturan hukum yang sudah jelas mengatur, tidak ada lagi tidak perlu interpretasi. Jadi memang mungkin terpengaruh dengan kasus Undang-Undang tahun 2014. Dulu waktu 2014 itu tidak ada undang-undang yang mengatur tentang TSM. Sehingga pada waktu itu Mahkamah Konstitusi, kalau saya tidak keliru Pak Mahfud, itu membuat suatu putusan tentang TSM. Karena apa? Karena TSM ini ditemukan di dalam praktek, tapi tidak ada undang-undang yang mengatur. Jadi diciptakanlah terobosan. Nah, setelah itu dibuatlah undang-undang tahun 2017. Masalah TSM tadi yang tidak ada dimasukkan di dalam undang-undang tahun 2017. Ya, sudah diakomodir di sana. Tapi disertai dengan pengaturan lebih lanjut, yaitu mengenai acaranya. Kalau ada pelanggaran TSM, dikatakan dalam undang-undang itu harus disampaikan melalui Bawaslu. Kemudian kalau mengenai perhitungan selisih suara, disampaikan ke MK. Jadi karena ini sudah diatur secara jelas, tidak mungkin lagi Mahkamah Konstitusi membuat penafsiran. Izin yang mulia, pemohon belum dapat salinan jawaban. Nanti segera diberikan. Ya. Ini juga kami sambil menyimak juga Pak Heru. Penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun, seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik. Bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi
dan Tetapi dan asumsi bukti-bukti tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana. Sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat. Karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah yang melakukan kecurangan, yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Mantap. Demikian komentar kami yang mulia. Untuk selanjutnya kami tidak mengulangi lagi dari awal pembacaan kami. Saya hanya mengatakan bahwa kami bertindak atas nama Prabowo Subianto dalam perkara ini, yaitu dalam di mana telah kami sampaikan keterangan pihak terkait dalam perkara nomor 1 PHPU Pres 22 Romawi /24, dan kami lanjut langsung ke halaman 6. Yang mulia, Yang mulia, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan, yaitu di ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Berdasarkan norma konstitusi dimaksud. Maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi, sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara yang sah diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan keinginan begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk daerah pemilihan luar negeri, guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari konsentrasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Berkenaan dengan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan katanya dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tersebut di atas, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dan dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar ini dimaksud tidak terlanggar. Jangan sampai setelah pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud, kemudian terus-menerus dilakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasan terhadap hasil pemilu itu dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo
maka tanpa adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum. Hal ini atas alasan dalam permohonannya, pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait. Bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon, sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Upaya penegasian oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesungguhnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena memperoleh jumlah suara sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian dipaksakan oleh pemohon tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bila mana kemudian didalilkan oleh pemohon bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan wakil presiden yakni Bapak Gibran Raka Buming Raka, tentulah dia tidak relevan. Atas alasan pencalonan Bapak Gibran Raka Buming Raka itu sendiri adalah didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis garing 21 garis 23, sehingga pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU atau termohon dan pihak terkait, tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih-lebih pada kenyataannya, pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran selaku calon wakil presiden nomor 3. Namun setelah ditetapkan kalah oleh KPU Baru mulai dengan persoalkan. satu putaran, malah pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pihak terkait. Ya atau tidaknya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari pemohon. Sebagaimana kita memahami, perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan pemilihan umum yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang kemudian dirinci oleh pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2002 yaitu kami sebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Bila mana kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini. Mantap. Pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang aman-aman saja. Pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme,
sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Begini, jadi kami ini adalah pihak yang pernah kalah 2014-2019. Biasa, kalau ada narasi-narasi pihak yang kalah itu biasa. Tapi kita harus buktikan. Sudah pernah ini ya. Tapi manakala kita tidak bisa buktikan, ya kita terima kekalahan kita. Jadi kita tidak harus cengeng, kita tidak harus menyalahkan orang lain. Ya kalau memang kita kalah ya sudah. Kalah saja. Kita terima. Dan kita pernah mengalami itu, makanya kita ya senyum saja, dijogetin aja lah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Baik. Justru para pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Gila, percaya banget gue sama kata-kata tadi, karena bukan cuman Pak Oto doang yang bilang, tapi Prof Mahfud yang bilang, kalaupun terjadi kecurangan itu adalah silang, alias sama-sama curang. Lo harus lihat videonya ya. Kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan sidang MK, di mana banyak video tadi kita saksikan pernyataan atau statement yang disampaikan oleh salah satu tim hukum dari Prabowo Gibran, yakni Bung Oto Hasibuan. Dalam pernyataannya dan juga beberapa teman hukum atau tim hukum lainnya sudah menjelaskan, dan bahkan ya Pak Oto Hasibuan justru melihat bahwa banyak sekali gugatan yang dilakukan oleh 01 maupun 03 itu salah kamar. Dan justru penegasan terakhirnya, ya pemohon dalam hal ini kubu 01 maupun 03 yang terus-terusan mengatakan bahwa kubu 02 itu curang, justru Pak Oto Hasibuan ini mengatakan bahwa justru pihak pemohon sendirilah yang melakukan kecurangan, dan itu akan dibuktikan di dalam persidangan ini. Kita akan nantikan pembuktian tersebut, apakah benar ya tuduhan atas kecurangan dilakukan oleh kubu 02 itu tidak benar, tetapi justru dilakukan oleh kubu 01 maupun 03. Dan tentunya ini akan dibuktikan dalam persidangan di MK kali ini. Dan juga tadi kita sudah menyaksikan bagaimana banyak sekali penjelasan-penjelasan dari Bung Oto Hasibuan tadi, sungguh luar biasa, bahwa sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang terbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu sudah sangat jelas mengatur tentang kewenangan dalam mengurus perselisihan pemilu atau pilpres ini, yaitu terkait dengan administratif ada Bawaslu, kemudian terkait dengan sengketa hasil itu ada MK, dan juga ada beberapa pihak lainnya. Itu sudah jelas. Sehingga kalau sampai ada yang mengatakan bahwa gugatan yang ditujukan oleh 01 maupun 03 itu sudah tepat, karena bukan hanya soal hasil tetapi soal proses. Nah di sini memang mereka belum melihat antara sengketa proses dan juga sengketa hasil. Sehingga ya Prof Oto Hasibuan sudah menjelaskan, memberikan pemahaman yang cukup bagus, dan setidaknya kita sebagai warga atau rakyat bisa mengikutinya dan bisa memahami penjelasan-penjelasan tadi. Baik, selanjutnya kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan sahabat sekalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.